Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada minggu kedua di bulan Desember ini. Kita sungguh bersyukur sekali walaupun kita harus masih beribadah secara online, tapi kita terus tetap antusias di dalam mengikuti setiap ibadah online. Mari sebelum kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, di mana Engkau begitu baik dan begitu ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Termasuk pada pagi hari ini kami boleh datang untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Layakan setiap hati kami Tuhan untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau. Layakan setiap hati kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengalami Allah di dalam setiap pujian-pujian kami juga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami bersuka cita dan kami bisa menyadari betapa Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yes, mari kita boleh memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, ku puji, ku sembah Dia. Yesus, Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita walaupun kita di rumah. Katakan langit dan bumi puji lagi ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
percaya bahwa Tuhan begitu baik. Kita akan merayakan kelahiran Kristus ke dunia ini pada minggu depan di dalam ibadah Natal online. Dan biar kita juga boleh sama-sama terus setia di dalam Tuhan, di dalam ibadah yang ada. Mari Bapak Ibu, kita boleh menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kembali kita boleh merenungkan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia Allah yang sanggup menyatakan setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus mengimani pujian ini, sebab Dia Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari harta Tuhan, Kaulah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadiratmu.
Shalom jemaat Tuhan GPPS Gang Murni Jakarta yang saya kasihi. Saya bersyukur, terima kasih kepada Gembala dan seluruh jemaat yang telah memberi saya kesempatan dan dipercayai untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Adapun tema yang diberikan pada saya yaitu lepas dari depresi. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan Kau beri buat kami semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, menyimpannya, dan mempraktekkannya sehari-hari. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa dari firman Tuhan yang ditaati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus menolong kami untuk bisa dengan cepat mengerti, dengan mudah mengerti firman Tuhan yang kami terima, dan kami bisa langsung mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari dan memperoleh kehidupan yang penuh kemenangan selama kami mentaati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ada kuasa dalam firman-Mu yang mengubah hari ini dan mengubah hari esok kami juga. Di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pandemi COVID-19 yang sudah melanda hampir seluruh dunia dalam periode waktu yang cukup lama ini telah menyebabkan sebagian besar masyarakat dunia mengalami stres yang berakhir dengan depresi dengan berbagai macam alasan. Kehilangan pekerjaan, usaha yang sepi, takut akan COVID-19 setiap hari, dan berbagai alasan lainnya. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh WHO, ada lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia yang menderita depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan tidak bersemangat terus-menerus. Seseorang yang mengalami depresi akan mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Depresi membuat seseorang memiliki masalah dalam berpikir, berperilaku, dan berbagai masalah fisik maupun emosional lainnya. Tak jarang orang depresi merasa bahwa hidup yang dijalani sudah tak berguna lagi. Jika dibiarkan terus-menerus, depresi akan menimbulkan komplikasi kesehatan yang cukup membahayakan jiwa kita. Masalah yang biasanya timbul akibat depresi biasanya berupa gangguan kecemasan, panik, dan fobia sosial atau antisosial. Bahkan depresi juga dapat membuat seseorang menyakiti dirinya sendiri dan orang lain, bahkan hingga berujung kepada kematian. Problema hidup yang majemuk tidak hanya menyerang orang pada umumnya, tetapi bisa juga menyerang siapa saja dan semua kalangan, termasuk seorang nabi besar bernama Elia. Elia adalah nabi yang termasyhur di Israel, di utara Israel sekitar tahun 875 sampai 850 sebelum Masehi. Elia berasal dari Tisbe di daerah Gilead. Dan berani Elia seorang diri telah membela kebenaran walaupun ia harus menegur sang raja, yaitu Raja Ahab, mengenai kesalahannya. Ia juga seorang nabi yang sangat menentang penyembahan berhala, dan Tuhan memakai secara luar biasa. Yakobus 5 ayat 17 dan 18 memberitahu kita, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nabi Elia terkenal doanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya serta mengabulkan doanya. Meskipun itu sesuatu yang mustahil, seperti menghentikan hujan selama 3,5 tahun dan akhirnya menurunkan hujan setelahnya. Dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46 mencatat kemenangan yang menakjubkan Elia atas 450 para nabi Baal dan 400 nabi Asyera di Gunung Karmel. Tetapi di samping itu semua, Elia tetaplah seorang manusia biasa yang punya kelemahan dan keterbatasan seperti diri kita juga. Di luar semua kisah luar biasa yang dialami Elia, pada suatu saat Elia pun pernah merasakan tekanan berat dalam jiwanya. Setelah Raja Ahab memberitahukan kepada Isabel istrinya segala yang Elia lakukan, dan perihal Elia membunuh semua nabi Baal dan nabi Asyera itu dengan pedang, maka Isabel menjadi sangat marah.
Bahkan ia mengirim utusan untuk beritahu Elia bahwa ia akan mengambil nyawa Elia. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia lari jauh dari ancaman Isabel hingga ke wilayah Berseba. Dia pergi ke padang gurun, duduk di bawah pohon arar dan berdoa. Ia merasa kelelahan, sia-sia, dan minta mati. Sebenarnya Elia lari dari Isabel bukan karena ia takut akan kematian. Karena ayat 4 memberitahukan kita kalau Elia justru memohon kepada Allah untuk mengambil nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi Elia lari karena ia sudah sangat depresi dan patah semangat. Ia memandang dirinya sudah berjerih lelah, berjuang dan berkorban untuk kepentingan Tuhan. Namun pada akhirnya semua terlihat sia-sia. Dan begitu parahnya kondisi depresi yang diderita oleh Elia, sampai-sampai ia minta Tuhan mengambil nyawanya saja atau minta mati saja. Mari kita telaah lebih lanjut penyebab depresi yang dialami oleh Elia, yang juga menjadi penyebab depresi pada masa kini juga. Dan terapi yang Tuhan lakukan untuk melepaskan atau mengatasi depresi dalam hidup Elia. Penyebab pertama Elia depresi adalah karena kelelahan secara jasmani, jiwani, dan rohani. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat tadi yang kita baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, menyerah, patah semangat. Ya, Elia lelah secara fisik setelah seharian berjalan melalui padang gurun. Mungkin ia kehabisan air minum dan makanan. Dan secara mental atau jiwani, Elia juga tertekan sehingga ia ingin mati. Berikutnya adalah kelelahan secara rohani di ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia merasa hanya dia yang mau berjerih lelah, berjuang, dan berkorban untuk kepentingan Tuhan, tanpa adanya dukungan dan perhatian dari seorang pun juga. Depresi acap kali membuat kita abai dengan kondisi kesehatan kita sendiri. Tidur jadi tidak teratur, kurang minum air, dan makan secara berlebihan atau justru malah malas makan. Hal ini tidak hanya buruk bagi fisik, tetapi juga memperparah kondisi psikologis kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sepertiga pasien depresi mengalami gejala insomnia alias mengalami kesukaran tidur yang nyenyak. Ya. Depresi membuat seseorang kehilangan minat untuk beraktivitas fisik. Kadang-kadang kita lebih memilih berbaring di kasur seharian dan bergelut dengan berbagai pikiran yang negatif. Sekarang penyebab yang kedua, mengapa Elia depresi? Yaitu Elia merasa sendiri, lonely, dan dia memang suka menyendiri, antisosial atau fobia sosial. Di ayat yang ketiga dan keempat, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi dia sendirian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Dan dia merasa bahwa dia sendiri tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia
sendirian ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Karena suka menyendiri dan tidak memiliki komunitas, maka kita hanya dapat sedikit informasi latar belakang Nabi Elia. Kita hanya tahu ia berasal dari Tisbe di daerah Gilead atau utara Israel. Kita tidak mendapat informasi mengenai siapa nama ayah dan ibunya Elia. Di dalam Alkitab, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan kita umatnya seperti hubungan gembala dan domba-dombanya atau kawanan dombanya. Sebagaimana kita ketahui, domba adalah binatang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang ataupun bertahan menghadapi musuhnya. Bahkan kemampuan untuk melarikan diri pun tidak ia miliki. Dia tidak punya kemampuan lari yang cepat. Badannya terasa berat dengan bulu-bulu wul yang berat dan tebal membungkus tubuhnya. Tidak punya tanduk yang runcing, tidak punya taring yang kuat, tidak punya cakar kuku yang tajam. Bahkan juga tidak dapat menemukan jalan pulang, mudah tersesat. Tidak bisa cari makan rumput sendiri. Singkatnya, kehidupan domba sangat bergantung kepada gembalanya. Dan gembalanya selalu mengarahkan untuk tidak ada seekor domba pun yang terpisah keluar dari kawanan dombanya. Selama kawanan domba hidup bergerombol, maka serigala tidak berani memangsa mereka. Biasanya serigala akan melolong dengan suaranya yang keras untuk menakuti domba-domba, sehingga mereka lari tercerai-berai. Kemudian serigala akan memangsa domba yang lagi sendirian. Itulah juga yang iblis lakukan, yaitu mencari dan memangsa orang Kristen, orang percaya yang keluar dari komunitas rohaninya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang yang mengalami depresi sering tersesat dalam pikiran dan kekhawatiran mereka sendiri. Oleh karena itu, orang yang depresi harus tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Jika orang itu sendirian, akan sulit untuk mempertahankan akal sehat dan menjauhkan pikiran yang negatif. Masalahnya, kebanyakan orang yang depresi itu justru ia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kecenderungan orang yang mengalami depresi adalah menarik diri dari pergaulan dan aktivitas yang dulu disenangi. Hobi yang dulu disukai kini ditinggalkan karena sudah kehilangan minat. Jangan hidup suka menyendiri. Pastikan Anda berada di dalam komunitas yang sehat dan baik rohaninya. Sekarang penyebab yang ketiga adalah Elia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, dengan nabi besar sebelumnya. Misalnya dengan Musa mungkin. Di ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Inilah alasan Elia ingin mati. Elia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang tidak berarti, rendah, bahkan tidak lebih baik dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Maka tindakan dan kata-katanya sesuai dengan pikiran tersebut. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena tidak ada manusia yang Tuhan ciptakan sama persis. Ya, sekalipun itu pada orang kembar identik. Jadi jangan pernah iri atau membandingkan diri kita dengan keunikan orang lain. Inilah juga yang menjadi alasan utama bintang-bintang atau selebriti dunia yang kaya dan terkenal itu akhirnya mengalami depresi yang berujung kepada tindakan bunuh diri.
Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara Tuhan melepaskan depresinya Elia. Depresi harus diobati dan sedapat mungkin dicegah. Terhadap Nabi Elia yang mengalami depresi, Tuhan tidak menghakimi Elia, melainkan Tuhan melakukan terapi ya kepadanya sebagai berikut. Yang pertama, terapinya adalah Tuhan memberikan istirahat, makanan, dan minuman kepada Elia. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sebelum Elia mengalami kekecewaan, ia telah memikul tanggung jawab yang sangat berat. Ia ditugaskan untuk memalingkan bangsa Israel dari penyembahan berhala kepada Tuhan. Pekerjaan ini melelahkan semangat dan kekuatan tubuh, sehingga Elia merasa lemas, tak berdaya. Tuhan menyelami kelemahan dan kelelahan Elia. Tuhan membiarkan Elia beristirahat, dan Tuhan juga menyediakan makanan yang berlimpah-limpah kepadanya. Setelah Elia tidur dan makan, kemudian tidur lagi dan makan lagi, semangat dan kekuatannya pulih kembali. Istirahat dan makan yang cukup telah menyegarkan semangat Elia. Pada saat ini mungkin Anda sedang bergumul dalam berbagai macam kesulitan, dan berbagai masalah tersebut telah menyebabkan Anda menjadi lesu dan jemu. Kalau tidak hati-hati, Anda bisa menjadi tawar hati, cemas, tidak bersemangat lagi melayani Tuhan, dan akhirnya Anda mengalami kekecewaan dan kegagalan total. Ingatlah akan panggilan Tuhan untuk memberikan istirahat dan kelegaan kepada kita yang datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terapi yang kedua yang Tuhan lakukan kepada Elia adalah tinggalkan lingkungan yang menyebabkan depresi. Elia meninggalkan lingkungan yang menyebabkan dia depresi. Ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb di Sinai. Jauh sekali ya. Melakukan perjalanan jauh atau meninggalkan lingkungan yang menyebabkan stres merupakan salah satu cara untuk lebih cepat melepaskan diri dari depresi. Untuk itu Elia harus berjalan menuju ke Gunung Horeb yang sangat jauh jaraknya selama 40 hari, 40 malam. Seperti juga yang dialami oleh Lot yang tinggal di Sodom Gomora. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bahkan sampai-sampai malaikat Tuhan menarik Lot dan keluarganya untuk lari menjauh dari kota Sodom dan Gomora, supaya jiwanya tidak tersiksa atau depresi terus-menerus. Terapi yang ketiga yang Tuhan lakukan kepada Elia adalah Tuhan mendengarkan keluhan Elia. Di ayat yang 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu.
meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Suatu Elia berada di Gunung Horeb, Tuhan bertanya kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan menghendaki Elia bercerita, curhat, ya, tentang penyebab-penyebab depresinya. Seolah-olah jawaban Elia adalah suatu pengaduan. Tetapi justru inilah kejujuran Elia dalam hal menyerahkan isi hatinya, curhat kepada Tuhan. Elia sudah berhasil mengutarakan beberapa penyebab yang menjadikan ia frustasi dan depresi. Hal ini membantu Elia mengenal diri sendiri dan memberi kesempatan untuk menerima pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menegur atau menghakimi Elia, tetapi ia hanya mendengarkan keluhan Elia, serta menyatakan simpatinya untuk menolong Elia. Tuhan akan berbuat sesuatu untuk membangkitkan hambanya itu. Biasanya orang Kristen sering membicarakan persoalannya kepada gembala sidang atau orang-orang yang mereka percayai. Hal ini sangat baik dan sangat dianjurkan, sebab dengan cara menyampaikan problema kita sendiri akan menemukan bahwa persoalan yang kita hadapi sebetulnya tidak sebesar apa yang kita bayangkan. Dan pula mungkin kita akan menemukan jalan keluarnya. Tetapi lebih daripada itu, janganlah kita lupakan Tuhan yang berkenan mendengarkan keluhan kita. Dialah sumber pertolongan kita. Doa-doa yang jujur adalah doa-doa yang mengungkapkan isi hati kita. Doa yang demikian sangat besar kuasanya dan akan menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita. Sekarang terapi yang keempat yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyatakan diri kepada Elia di ayat yang 11 dan 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Pada waktu Elia frustasi dan depresi, ia merasa bahwa Tuhan telah melupakannya, sehingga ia mulai meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan sekali lagi menyatakan dirinya kepada Elia bahwa penyertaannya tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah adalah diri Elia sendiri. Elia mulai sadar bahwa imannya menjadi lemah, sebab ia terlalu memandang situasi sekelilingnya lebih daripada memandang Tuhan. Demikian pula dengan kita. Tatkala kita merasa diri kita telah dilupakan, seringkali kita jatuh di tengah-tengah depresi dan menjadi self-pity atau mengasihani diri kita sendiri. Pada saat demikian, yang kita butuhkan adalah kesadaran baru tentang pernyataan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kesadaran ini sering kita dapatkan dalam saat teduh kita, di mana kita mau bermeditasi, merenungkan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita akan mendengar bisikan Tuhan yang lembut, sepoi-sepoi basah. Dan sekarang terapi yang kelima, yang terakhir, yang Tuhan perbuat untuk melepaskan Elia dari depresinya adalah Tuhan masih memakai Elia dan memberikan tugas kepadanya, sehingga Elia merasa hidupnya masih berguna. Di ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Kepada orang yang sudah kehilangan semangat untuk hidup, apalagi untuk melayani Tuhan, yang merasa hidupnya tidak berarti, yang menganggap dirinya rendah dibanding orang lain, Tuhan tidak membuangnya dan tidak mengabulkan permintaannya minta mati, tetapi malahan Tuhan memotivasi dia dan masih mempercayakan tugas-tugas besar untuk mengurapi raja-raja, sehingga semangat hidup dan gairah untuk melakukan tugas paling lagi kembali muncul, ya, dalam hidupnya Elia.
Itulah juga yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Jadi jangan pernah menyerah dan berhenti untuk hidup menyenangkan dan melayani Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kita berarti dan itulah alasan kita hidup. Matius 12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hal yang sama juga pernah Tuhan Yesus lakukan untuk Simon Petrus yang sudah kehilangan gairah dan motivasi yang benar untuk melayani Tuhan Yesus setelah kematian Yesus di kayu salib. Injil Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, teman-temannya sesama murid Yesus, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan mendatangi Simon Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka gagal mendapatkan ikan. Dan Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Tuhan datang bukan untuk menghukum dan membuang Simon Petrus. Tetapi selama kita masih mengasihi Tuhan, Tuhan akan tetap mempercayakan domba-dombanya kepada kita untuk kita gembalakan. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal menolong orang yang gagal. Tuhan tidak pernah menyerah menolong orang yang sudah menyerah sekalipun. Amin. Mari kita berdoa bersama. Haleluya, Yesus. Oh, sungguh terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami, melepaskan kami dari depresi kami. Engkau punya banyak cara. Engkau punya banyak jalan keluar bagi setiap masalah, stres maupun depresi kami ya Bapa. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Bapa, kami sangat baik, yang selalu memotivasi kami, mendorong kami untuk terus bangkit dan terus setia melayani Engkau Bapa, karena Engkau menyertai kami, menemani kami, mengangkat kami waktu kami lemah Bapa, bahkan Engkau siap untuk menggendong setiap kami yang mulai hampir menyerah dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, bila kami selama 10 bulan lebih ini mengalami masa pandemi COVID-19, kami tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, patah semangat, kami mau terus menyala-nyala setia melayani Tuhan meskipun semakin sukar hidup kami, hari-hari kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami mampu melewatinya tanpa stres, tanpa depresi. Di dalam nama Yesus, jamah setiap jemaat-Mu Bapa yang lagi stres, lagi depresi dengan berbagai macam alasan, masalah hidup yang sedang menghimpit, menekan mereka semua, di dalam nama Yesus. Engkau jamah rumah tangga mereka, Engkau jamah usaha dan bisnisnya, keuangan mereka, kehidupan keluarga mereka, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Di dalam nama Yesus, turunkan damai sejahtera Tuhan, lepaskan mereka dari depresinya Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, Engkau berikan jalan keluar Bapa. Engkau punya banyak cara untuk menolong anak-anak-Mu dan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang mau ikut campur, Tuhan bahkan yang tidak pernah gagal, menolong kami yang pernah gagal, Tuhan tidak pernah menyerah, menolong kami yang sudah pernah menyerah sekalipun. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur bersegala kebaikan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, biarlah iman mereka boleh kembali bangkit, dan mereka menemukan pertolongan, jawaban, dan kelepasan dari firman Tuhan yang kami terima dengan iman pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan segala kebaikan-Mu. Berkati semua para pelayan Tuhan, semua pemimpin pujian, tim musik juga, dan semua yang terlibat diberkati. Untuk Ibu Gembala kami juga Bapak, berkati berlimpah-limpah, kesehatan yang baik,
umur yang panjang, sukacita, kebahagiaan terus kau tambah-tambahkan. Dan seluruh jemaat Tuhan di GPPS Gang Murni Jakarta Bapak satu pun tidak ada yang menyerah dalam hidupnya, tetapi Tuhan terus menemani, menyertai, memelihara, dan melindungi kami semua di dalam nama Yesus. Mari semua jemaat Tuhan, kita buka tangan kita buka hati kita terima berkat yang melimpah dari Gembala Agung, Kepala Gereja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa yang mengasihi kita, juga cinta, kasih, dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, mengurapi kita, menolong kita, memimpin hidup kita untuk terus hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, memberkati pekerjaanmu, usahamu, profesimu, rumah tanggamu, keluar masuk rumahmu, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Haleluya. Dan berkat kemenangan, keberhasilan, keberuntungan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.